Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang akan membahas bab 5 pada buku 1 tentang penerimaan penugasan dan perencanaan audit serta bab 10 pada buku 2 tentang jasa lain akuntan publik. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Intan dengan NIM 325, Linda dengan NIM 326, Nabila dengan NIM 327, dan Nadia dengan NIM 328. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke bab 5. Pada bab 5 kali ini kami akan membahas mengenai penerimaan penugasan dan perencanaan audit. Setiap pelaku suatu bisnis atau usaha selalu berkompetisi dengan pelaku bisnis lainnya. Persaingan itu harus dihadapi tanpa melanggar kode etik profesi. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan secara matang setiap permintaan auditing atau penugasan audit dari klien. Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan, terutama audit atas klien baru. Klien baru ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klien yang sama sekali belum pernah diaudit dan klien pindahan dari kantor akuntan publik lain. Ada beberapa penyebab klien berganti kantor akuntan publik, antara lain, yang pertama, merger dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik lama. Kemudian yang ketiga yaitu merger antar kantor akuntan publik. Dan yang keempat, aturan perundang-undangan atau aturan lainnya. Nah, oleh sebab itu, dalam setiap permintaan audit atau penugasan, auditor harus mempertimbangkan 3 hal penting. Yang pertama, tanggung jawabnya terhadap publik. Yang kedua, tanggung jawabnya terhadap klien. Dan yang terakhir, tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi. Ada juga langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mempertimbangkan setiap permintaan audit agar ketiga tanggung jawab tersebut dapat dijalankan secara baik. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen, yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa, yang ketiga, menilai kemampuan auditor untuk memenuhi standar umum auditing, yang keempat, mengevaluasi independensi, yang kelima, keputusan untuk menerima atau menolak perikatan, dan yang terakhir, membuat surat penugasan audit atau perikatan. Audit atas laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Oleh karena itu, kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tergantung pada integritas manajemen. Nah, berkaitan dengan jenis klien, maka sumber informasi dibedakan untuk setiap jenis klien sebagai berikut. Yang pertama yaitu klien baru yang pernah diaudit. Yang kedua, klien baru yang belum pernah diaudit. Dan yang terakhir, klien lama. Selanjutnya, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Ada 3 langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Yang pertama, mengidentifikasi pemakai laporan keuangan audit. Yang kedua, menentukan prospek stabilitas hukum dan keuangan klien. Dan yang ketiga, mengevaluasi audibilitas satuan usaha. Selanjutnya, menilai kemampuan untuk memenuhi standar umum auditing. Nah, yang pertama yaitu penentuan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang kedua, mempertimbangkan kebutuhan untuk konsultasi dan menggunakan spesialis. Yang ketiga, pengevaluasian independensi. Dan yang terakhir, penentuan kemampuan melaksanakan audit secara cermat dan seksama. Selanjutnya, keputusan untuk menerima atau menolak audit. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan kantor akuntan publik menarik diri dari suatu audit. Antara lain yang pertama, kekhawatiran mengenai integritas manajemen atau penahanan bukti yang tampak selama audit. Yang kedua, klien menolak untuk membenarkan salah saji material dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, klien tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kecurangan atau tindakan melawan hukum yang ditemukan selama audit. Selanjutnya, menyiapkan surat penugasan audit. Surat penugasan audit dibuat oleh auditor untuk kliennya. Surat ini berfungsi untuk mendokumentasikan atau menegaskan yang pertama, penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien. Yang kedua, tujuan dan lingkup audit. Yang ketiga, luas tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya. Dan tanggung jawab luas manajemen atas informasi keuangan. Yang keempat, kesepakatan mengenai reproduksi laporan keuangan auditan. Yang kelima, kesepakatan mengenai bentuk laporan yang akan diterbitkan oleh auditor untuk menyampaikan hasil penugasan. Yang keenam, fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan ketidakberesan material yang tidak akan terdeteksi. Yang ketujuh, kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam struktur pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Yang kedelapan, akses ke berbagai catatan.
dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. Cara atau dasar penentuan fee audit. Yang pertama, per diem basis. Pada cara ini, fee audit ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan oleh tim auditor. Yang kedua, flat atau kontrak basis. Pada cara ini, fee audit dihitung sekaligus secara borongan tanpa memperhatikan waktu audit yang dihabiskan. Yang ketiga, maksimum fee basis. Cara ini adalah gabungan dari kedua cara di atas dengan menentukan tarif per jam, kemudian dikalikan dengan jumlah waktu tertentu dengan batasan maksimum. Selanjutnya, faktor-faktor penentu besarnya fee audit. Yang pertama, karakteristik keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dan lain-lain. Yang ketiga, karakteristik operasi, seperti jenis industri, jumlah lokasi perusahaan, jumlah lini produk, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kegiatan eksternal auditor, seperti pengalaman, tingkat koordinasi dengan internal auditor, dan lain-lain. Ada 6 langkah perencanaan audit. Yang pertama, menghimpun pemahaman bisnis klien dan industri klien. Pemahaman auditor tentang bisnis klien dan industri klien dapat diperoleh melalui menelaah kertas kerja tahun lalu, data industri dan data bisnis, peninjauan terhadap operasi klien, pengajuan pertanyaan terhadap Dewan Komisaris, Komite Audit dan Manajemen, penentuan keberadaan hubungan ekonomis perusahaan klien dengan perusahaan lain dalam suatu kelompok usaha. Yang kedua, melakukan prosedur analitis. Prosedur analitis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan-hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis dilakukan dalam 3 tahap, yaitu audit tahap perencanaan, tahap pengujian, dan tahap penyimpulan hasil audit. Yang ketiga, melakukan penilaian awal terhadap materialitas. Materialitas adalah besarnya kelalaian atau pernyataan yang salah pada informasi akuntansi. Dalam perencanaan audit, auditor menentukan materialitas pada 2 tingkat, yaitu materialitas tingkat laporan keuangan dan materialitas tingkat saldo akun. Selanjutnya yang keempat yaitu menilai risiko audit. Risiko audit adalah risiko tidak diketahuinya kesalahan yang dapat mengubah pendapat auditor atas suatu laporan keuangan yang diaudit. Risiko audit terdiri atas 3 komponen, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Yang kelima, mengembangkan strategi audit pendahuluan untuk asersi yang signifikan. Ada 2 alternatif strategi audit. Yang pertama, primarily substantive approach, yaitu auditor relatif lebih sedikit melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern client. Yang kedua, lower assess level of control risk approach, yaitu auditor lebih banyak melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern client. Yang keenam, menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern client. Standar pekerjaan lapangan kedua menyatakan bahwa pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang antara lain meliputi prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern client. Selanjutnya ada menyusun program audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh pekerja lapangan atau penghimpun bukti. Program audit meliputi sifat luas dan saat pekerjaan yang harus dilakukan. Program audit membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Program audit harus menggariskan secara rinci prosedur audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Fungsi program audit adalah sebagai yang pertama, petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan dan instruksi bagaimana harus diselesaikan. Yang kedua, alat untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian audit. Dan yang ketiga, sebagai alat penilai kualitas kerja yang dilaksanakan. Berikut adalah contoh lampiran program audit yang sederhana. Selanjutnya adalah menyusun jadwal kerja. Jadwal kerja merupakan perencanaan mengenai kapan program audit dilaksanakan pada klien yang bersangkutan yang biasanya diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu kerja interim, yang pada umumnya dilaksanakan antara 6 bulan sebelum tanggal neraca sampai dengan tanggal neraca. Kerja interim berkaitan erat dengan penilaian auditor terhadap struktur pengendalian intern client atau pengujian pengendalian. Dan yang kedua yaitu kerja akhir tahun yang dilaksanakan sejak tanggal neraca sampai dengan 2 atau 3 bulan sesudahnya.
Kerja ini berkaitan dengan verifikasi akun neraca atau pengujian substantif. Berikut adalah sebuah contoh jadwal kerja. Berikutnya adalah menentukan staf untuk melaksanakan pemeriksaan. Penentuan staf ini merupakan akhir perencanaan audit. Dalam menentukan personal pemeriksa, auditor harus menetapkan komposisi. Yang pertama yaitu partner yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas pemeriksaan. Yang kedua, satu atau lebih manajer yang bertanggung jawab pada koordinasi dan supervisi pelaksanaan program audit. Yang ketiga, satu atau lebih auditor senior yang bertanggung jawab pada bagian program audit dan pengawasan kerja asisten. Yang keempat, akuntan junior atau asisten yang bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur audit. Penentuan staf tersebut dapat dibuat dalam sebuah surat keputusan penunjukan staf. Berikut adalah contoh surat penunjukan staf. Selanjutnya ada pengawasan atau supervisi audit. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dimulai sejak tahap perencanaan. Dalam standar auditing diatur dalam seksi 311, menurut SA 311 tersebut, supervisi atau pengawasan audit meliputi yang pertama, memerintahkan asisten untuk mencapai tujuan prosedur audit yang dilaksanakan. Yang kedua, menjaga informasi mengenai masalah penting yang diperoleh dari pelaksanaan prosedur audit. Yang ketiga, meneliti atau mereview hasil kerja yang dilakukan. Yang keempat, menangani perbedaan pendapat antar anggota staf pemeriksa. Luasnya supervisi yang memadai bagi suatu keadaan tergantung pada banyak faktor, termasuk kompleksitas masalah dan kualifikasi orang yang melaksanakan audit. Bab 10. Jasa lain kantor akuntan publik. Jasa atestasi, audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum merupakan satu di antara jasa atestasi yang dapat disediakan oleh kantor akuntan publik kepada masyarakat. Selanjutnya ada penugasan atestasi. Suatu penugasan atestasi adalah penugasan yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu kesimpulan tentang keadaan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Standar atestasi membagi 3 tipe penugasan atestasi. Yang pertama, pemeriksaan atau examination. Bila penyajian asersi disusun sesuai dengan kriteria yang dibuat yang telah disepakati bersama oleh pembuat asersi dan pemakainya, laporan praktisi harus berisi yang pertama, suatu pernyataan mengenai pembatasan penggunaan laporan tersebut karena laporan tersebut hanya diperuntukkan khusus bagi pihak yang sudah ditentukan. Yang kedua, suatu petunjuk jika dapat diterapkan bahwa penyajian asersi akan berbeda secara material dari yang disajikan sekarang, jika kriteria yang dipakai untuk penyajian asersi tersebut dimaksudkan untuk dibagikan secara umum. Yang kedua yaitu review. Laporan praktisi yang berisi keyakinan negatif juga dapat berisi komentar atas atau penekanan terhadap hal-hal tertentu yang bersangkutan dengan penugasan atestasi atau penyajian asersi. Lebih lanjut, laporan praktisi harus yang pertama menunjukkan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan luas yang lebih terbatas dibandingkan dengan suatu pemeriksaan. Yang kedua, menolak untuk memberikan keyakinan positif atas asersi tersebut. Yang terakhir, prosedur yang disepakati bersama. Kesimpulan yang dibuat oleh praktisi sebagai hasil penerapan prosedur yang disepakati bersama atas suatu penyajian asersi harus berbentuk ringkasan temuan, keyakinan, atau keduanya. Laporan praktisi harus berisi yang pertama, suatu pernyataan tentang pembatasan penggunaan laporan karena laporan tersebut hanya ditujukan untuk penggunaan oleh pihak yang telah disebutkan. Yang kedua, suatu daftar atau ringkasan prosedur khusus yang dilaksanakan untuk memberitahu pembaca laporan tentang dasar yang digunakan dalam melaporkan temuan atau keyakinan negatif. Jasa atestasi yang berkaitan dengan penugasan jasa konsultasi manajemen. Pertama, jasa atestasi sebagai bagian suatu penugasan jasa konsultasi manajemen. Jika praktisi menentukan bahwa jasa atestasi dilaksanakan sebagai bagian dari penugasan jasa konsultasi manajemen, praktisi harus memberitahu klien mengenai perbedaan yang relevan antara dua tipe jasa tersebut dan harus memperoleh persetujuan dari klien bahwa jasa atestasi harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan profesional yang memadai. 2. Asersi, kriteria, dan bukti. Suatu jasa atestasi dapat mencakup asersi tertulis, evaluasi terhadap kriteria, atau bukti atestasi yang dikembangkan selama atau sebelum penugasan JKM. 3. Evaluasi non-atestasi atas asersi tertulis. Evaluasi atas pernyataan yang terdapat dalam asersi tertulis pihak lain dalam pelaksanaan JKM
tidak dengan sendirinya merupakan pelaksanaan jasa atestasi. Perbandingan standar auditing dengan standar atestasi. Yang pertama adalah mengenai standar umumnya. Perbedaan yang sangat jelas dari auditing dan standar atestasi adalah praktisi atestasi harus melaksanakan penugasannya hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakini bahwa asersi dapat dievaluasi berdasarkan kriteria rasional yang telah ditetapkan oleh badan dan asersi tersebut dapat diukur secara rasional dan konsisten. Yang kedua, mengenai standar pekerja lapangan. Pada standar auditing, praktisi auditing harus memiliki pemahaman yang memadai atas SPI untuk merencanakan audit. Terakhir adalah standar pelaporannya. Yang membedakan dari standar auditing dan standar atestasi adalah laporan atestasi harus menyebutkan asersi, menyatakan kesimpulan praktisi, menyatakan semua keberatan praktisi, dan laporan harus mengevaluasi suatu asersi yang telah disusun berdasarkan kriteria. Sedangkan laporan auditing menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun berdasarkan prinsip akuntansi, menunjukkan keadaan yang ada di dalamnya. Laporan audit bersifat informatif dan harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Jasa kompilasi dan review. Kompilasi laporan keuangan merupakan pernyataan manajemen tanpa usaha untuk memberikan pernyataan suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Dalam melakukan kompilasi laporan keuangan, akuntan harus memahami secara garis besar sifat transaksi satuan usaha tersebut, bentuk catatan akuntansinya, kualifikasi para petugas pembukuannya, basis akuntansi yang digunakan untuk penyajian laporan keuangan, serta bentuk dan isi laporan keuangan. Laporan yang dikompilasi tanpa audit harus menyatakan 1. Kompilasi dilakukan sesuai standar. 2. Kompilasi terbatas pada penyajian dalam bentuk informasi laporan keuangan yang merupakan representasi manajemen atau pemilik. Ketiga, laporan keuangan belum diaudit agar akuntan tidak berpendapat lain. 3 jenis laporan menurut SSARS. 1. Kompilasi dengan pengungkapan penuh. Kompilasi yang mempersyaratkan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi, sama seperti laporan keuangan auditan atau review. 2. Kompilasi dengan pengecualian semua pengungkapan secara substansial. Kompilasi di mana akuntan menambahkan kesimpulan dari laporan kompilasi standar bahwa akuntan mengompilasi laporan tanpa pengungkapan. Selanjutnya adalah review atas laporan keuangan. Pelaksanaan prosedur pengajuan pertanyaan dan analisis yang menghasilkan dasar yang memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. Review tidak mencakup pemerolehan suatu pemahaman atas SPI, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi, dan pengujian atas respon pengajuan pertanyaan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa digunakan dalam suatu audit. Melalui pengajuan pertanyaan dan prosedur analitis yang menjadi dasar yang memadai untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip akuntansi umum. Prosedur pertanyaan dan analitis biasanya mencakup hal berikut ini. Yang pertama, pengajuan pertanyaan mengenai prinsip dan praktik akuntansi serta metode yang diterapkan oleh satuan usaha tersebut. Yang kedua, pengajuan pertanyaan tentang prosedur pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi serta penghimpunan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, yaitu prosedur analitis yang dirancang untuk mengidentifikasikan hubungan dan hal-hal yang kelihatan tidak biasa. Laporan yang direview harus disertai dengan yang pertama sesuai standar Ikatan Akuntansi Indonesia, yang kedua semua informasi adalah penyajian manajemen satuan usaha tersebut, yang ketiga review mencakup pertanyaan kepada pejabat penting perusahaan dan prosedur analitis yang diterapkan terhadap data keuangan, yang keempat lingkup review bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan yang kelima akuntan tidak mengetahui modifikasi material yang dilakukan atas laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip akuntansi umum. Berikut adalah contoh laporan kompilasi, serta contoh laporan review. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.